kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, kan mungkin sakitlah kepala orang, dibentur dan shock, anaknya udah dibacok, dia udah diperkosa. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Ekayanti di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini, dan buat yang bergabung di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Oke, di kesempatan kali ini aku mau berbagi informasi mengenai sesuatu yang lagi viralnya saat ini, yaitu tentang pembacokan terhadap anak yang masih SD, yang merupakan salah satu anak yang ibunya ini diperkosa. Jadi kronologinya kenapa si anak ini bisa dibacok, kabarnya sih 10 kali bacokan dan akhirnya si anak ini tewas. Jadi ini aku dapat beritanya baru hari ini di tanggal 16 Oktober, dan kejadian itu seperti apa dan kronologi dan beberapa fakta-faktanya akan kita bahas kali ini. Nah guys, untuk foto anaknya akan aku tambahkan di sebelah sini. Jadi ini dari indonesiamengaji.id. Jadi ini baru beritanya sebenarnya udah satu hari yang lalu di-upload di Instagram. indonesiamengaji.id ini sumbernya itu adalah aceh.tribun news. Jadi karena lokasi kejadian ini adalah di Aceh, jadi di sini ada anak yang bernama Rangga, pahlawan cilik dari Aceh Timur. Jadi di sini ada keterangan selamat jalan anak baik Rangga, pahlawan cilik yang gugur saat melindungi ibunya. Nah ini sebenarnya mencerminkan kalau perilaku warga plus 62 ini aneh-aneh guys. Habis demo sekarang ada pembacokan. Jadi kronologinya itu nanti akan aku bahas 4 kelakuan pelaku yang memang sangat keji banget, yang nggak patut kalian tiru deh pokoknya ya. Jadi Rangga yang selalu mendapat ranking 1 atau 2 di sekolahnya dan sudah bisa membaca Al-Quran ini tewas mengenaskan dibacok 10 kali oleh pelaku SB yang sekitar umurnya itu 48 tahun, yang memperkosa ibunya berinisial S, umurnya 28 tahun pada Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Tanpa ampun pelaku biadab ini membacok Rangga di bagian leher, dan pada saat pelaku akan membacok lagi ditangkis Rangga dengan tangan, namun karena tubuhnya yang masih kecil dan darah dari lehernya terus bercucuran, dia kalah dan pelaku terus membacok Rangga. Rangga pun tewas seketika, dan setelah memperkosa ibu Rangga, pelaku membawa jenazah Rangga ke sungai, dan jenazah bocah malang tersebut ditemukan mengapung di sungai masih dalam kawasan desa korban tinggal. Jadi ditemukan pada tanggal 11 Oktober 2020, dan Rangga ini merupakan pahlawan dan dia gugur saat melindungi ibunya. Surganya akan menjadi tempat baru Muna, amin. Nah itu keterangan dari Aceh Tribun News yang memang saat itu meliput kejadian. Kayaknya pelakunya ini memang menderita beberapa penyakit mental ya, atau gimana, karena kronologinya akan aku bicarakan nanti setelah dia ini sudah disidik oleh polisi. Jadi di sini kita akan menyimak komentar netizen. Ini dari Nursabila Bila. Nak, kamu langsung masuk surga, insya Allah amin. Buat pelakunya nyawa bayar nyawa bos. Tapi kayaknya nggak dihukum mati sih kalau dia masuk penjara orangnya ini. Dari Miartio Vita, innalillahi wa innalillahi rojiun. Insya Allah namamu harum di surga nak, seperti Uwais Al-Karni, amin. Dari Ahmad Ridwan _F, saya membacanya sampai meneteskan air mata karena saya anak yatim piatu dari saya sekolah SMP kelas 2. Semoga Rangga mendapatkan tempat di surganya Allah. Terus dari Septio _F1, saya bersedia jadi algojo buat eksekusi pelakunya. Jadi banyak banget sih yang memberikan doa-doa terbaik. Tapi kasihan banget sih seorang bocah cilik sekitaran umur 10 tahun itu akhirnya meninggal karena menyelamatkan ibunya. Wow. Kalian penasaran gak sih sebenarnya kronologinya itu seperti apa? Kenapa bisa sih orang ini melakukan pembacokan? Jadi videonya aku akan tampilkan sebelah sini. Ini merupakan video di mana orang itu sudah ketangkep dan duduk di kursi roda.
Jadi dia kayaknya kena sayatan pisau atau gimana, kita nggak tahu pada saat kronologi itu terjadi. Jadi di sini dia itu dimintai saksi dan polisi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai kejadian tersebut. Siang, membeberkan kronologis kalian bisa kasus lihat di sebelah tindak sini pidana ya. pembunuhan anak di bawah umur RAG 9 tahun dan ruda paksa ibu korban DN 28 tahun di Kecamatan Birembayan, Aceh Timur. Dalam Jadi aku ambil ini dari serambion.tv. Melalui Kasat Reskrim Arif S. Wibowo menerangkan kronologisnya pemerkosaan ibu muda dan pembunuhan dan anaknya di Aceh Timur. Kronologinya gimana sangat berlangsung pada Sabtu menyeramkan 10 sih Oktober sebenarnya menurut aku. pukul Jadi 2 tega dini banget hari ngebunuh di korban anak di kecil Kecamatan demi hawa Birembayan. nafsunya dia gitu loh. Ngebunuh anak kecil maksudnya. Gila kali ya zaman sekarang. Nah, sambil kalian lihat videonya di sebelah sini, aku akan membacakan beberapa kronologi ya, keempat kelakuan keji pembunuh bocah yang cegah ibunya diperkosa. Oke, di sini aku sudah ada tadi itu kurang lebih kronologinya seperti ini. Kalau yang aku dapat di Facebook ini dia berinisial S. Kalau yang di tadi itu inisialnya apa ya? Sama. Daripada itu, kemudian anak pelaku. Oke, kalau yang di Instagram itu inisialnya adalah si SB. Kalau yang di Facebook aku menemukan inisialnya S. Jadi ceritanya begini. Deretan kelakuan keji S yang diungkap oleh polisi. 1. Mengintai korban sejak keluar dari penjara. Ini perlu digarisbawahi ya. S itu baru bebas dari penjara setelah menjalani hukuman 15 tahun bui atas kasus pembunuhan. Dia bebas usai mendapat asimilasi. Setelah keluar dari penjara, S tak berubah dan kembali berulah. Aksi keji S kali ini diawali dengan mengintai DA setelah dirinya keluar dari penjara. Pelaku S ini setiap hari dia berkebun. Akses ke kebun itu pelaku melewati rumah korban, kata Kasat Reskrim Polres Langsa Ibtu Arif Sukmo Wibowo. Arif mengatakan pelaku sudah mengetahui situasi di rumah DA sehingga timbul dia melakukan pemerkosaan. Aksi bejatnya itu kemudian dilakukan pada Jumat 9 Oktober malam. S diduga masuk ke rumah korban dengan mencongkel pintu. Ini diperjelas oleh Arif Sukmo Wibowo. Dia sudah sering melihat korban DA sehingga ada niat jahatnya untuk memperkosa DA. Dia melihat ada kesempatan karena di rumahnya hanya ada 2 korban, maka pelaku masuk ke rumah korban. Jadi diperjelas seperti itu. Oke, yang kedua, bunuh bocah yang hendak cegah ibunya diperkosa. Aksi pemerkosaan yang dilakukan S ini dipergoki anak DA yaitu R. Rangga yang kemudian berteriak mencegah ibunya diperkosa. Bukannya kabur, S malah menebas lehernya Rangga dengan parang yang dibawanya. Bocah tersebut kemudian terjatuh. S diduga kembali menikam R hingga tewas dan mayat bocah tersebut kemudian dibuang ke sungai. Dan jasad R ditemukan pada Minggu 11 Oktober sore di sungai, kondisinya penuh luka tusuk. Wow, bayangan gak sih? Jadi di sini ada beberapa antara berita di Facebook sama berita di Instagram itu ada yang bilang menggunakan pisau lah, ada yang menggunakan parang lah. Yang ketiga, perkosa DA berulang kali. Oh my god. Setelah membunuh R, S membawa DA ke keluar rumah dan di depan rumah itu S membenturkan kepala DA lalu memperkosa korban yang sudah setengah sadar. Setelah itu DA dibawa ke semak-semak. Di lokasi itu S kembali memperkosa DA. Ya ampun, gak capek-capek ya bang memperkosa orang, astaga. Dan ini diperjelas oleh Arif, Bapak Arif. Korban DA diselamatkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kan mungkin sakitlah kepala orang, dibentur dan shock. Anaknya udah dibacok, dia udah diperkosa. Yang terakhir, ajak DA buang mayat anaknya. Jadi si pelaku ini ngajak ibunya itu membuang mayat mayat anaknya itu ke sungai. Gila gak sih? Setelah melakukan aksi bejatnya, S mengajak DA membuang mayat Rangga, namun ajakan itu ditolak DA. Dalam posisi terikat, DA meminta agar mayat anaknya tak dibuang. Tersangka mengikat tangan korban ketika meminta agar mayat anaknya tidak dibuang. Korban meminta agar jenazah R dikuburkan oleh ayahnya saja, kata Kasat Reskrim Polres Langsa Ibtu Arif Sukmo Wibowo kepada wartawan tanggal 13 Oktober. Sebenarnya kejadiannya udah lama ya guys ya, tapi baru di booming sekarang ya. Pelaku mengatakan kepada korban DA, kau ikut aku ya, anak kau kita buang saja ya. Kepada korban menjawab, jangan, biar bapaknya saja yang kubur. Itu pembicaraan antara pelaku sama korban.
S kemudian kembali ke rumah DA. Dia memasukkan mayat R ke karung lalu membawanya ke semak-semak tempat R berada. Arep menyebut pelaku sempat mengorek tanah, namun S membuang karung itu ke arah sungai dengan berjalan kaki. Saat S pergi, itulah DA berhasil melepaskan ikatan dari tangannya dan berlari meminta pertolongan warga. Pertanyaannya gini, emang di situ itu nggak ada warga yang melihat kejadian itu apa ya? Apakah rumahnya itu sampai segitu banget ya? Aku nggak tahu ya lokasinya itu tepatnya di mana, maksudnya daerah itu gimana. Kalau misalnya kita di sini tuh rame banget orang, nggak mungkin lah orang melakukan kegiatan yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi itu kelainan mental atau gimana ya sebenarnya? Apakah dia sih diberitakan kalau di Facebook ini dia pernah masuk penjara, jadi keluar dari penjara itu dia masih tetap melakukan hal-hal yang keji kayak gitu, ngebunuh lah. Astaga, ini berita viral banget sih. Nah guys, sekian dulu informasi berita yang terupdate dari aku. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang seperti itu, apalagi di posisi kondisi yang seperti ini, pandemi kayak ini, jangan sampai lah ya. Oke, sekian dulu dari aku. Jangan lupa untuk kalian semua di like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.